Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-83. Hari ini kita akan melanjutkan kajian menarik kita tentang malaikat dan seputar ruh. Ini sengaja kita angkat karena ada sebuah pertanyaan di dalam forum kita yang mempertanyakan apakah malaikat itu ketika mencabut nyawa seorang manusia, dia sedang mencabut ruhnya, ataukah sesungguhnya yang lain yang dicabut oleh malaikat pencabut nyawa itu. Hal ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas di program yang berbeda, yaitu program Jejak Langkah. Ketika kita sedang mengkaji sebuah hadis yang menceritakan proses penciptaan manusia. Dan kemudian digambarkan dalam hadis itu, malaikat diutus Allah untuk meniupkan ruh kepada cikal bakal manusia yang masih berada di dalam rahim itu. Lantas saya mengatakan bahwa ada kekeliruan persepsi terkait dengan hal itu di dalam hadis ini, yaitu ketika digambarkan yang meniupkan ruh itu adalah malaikat. Padahal Al-Quran menggambarkan yang meniupkan ruh itu bukan malaikat, melainkan Allah. Nah, ini menarik untuk kita angkat di dalam kajian kita ini dikarenakan di dalam kajian yang sebelumnya itu ada yang mempertanyakan tentang otoritas malaikat untuk meniupkan ruh itu. Benarkah malaikat tidak bisa meniupkan ruh? Padahal digambarkan oleh Al-Quran, kata dia yang bertanya ini, malaikat itu kan yang mencabut ruhnya pada saat seseorang mengalami kematian. Nah, ini perlu diklarifikasi karena terjadi kerancuan. Hari ini kita akan fokus mengkaji hadis tersebut yang mengatakan malaikat diutus meniupkan ruh, dan kemudian kita cocokkan dengan Al-Quran. Apakah benar malaikat saat mencabut nyawa seseorang, mematikan seorang manusia, itu mencabut ruhnya? Ataukah sesungguhnya yang lain yang dicabut ketika seseorang mengalami kematian itu? Oke, sahabat sekalian, kita mulai dengan membaca hadis tersebut. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan penciptaan manusia di dalam rahim. Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah bercerita kepada kami. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, yaitu sperma dan ovum. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, selama waktu itu juga. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezekinya, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Hadis ini sesungguhnya panjang, saya kutip sebagian saja, dan saya tidak akan membahas seluruh proses penciptaan itu karena sudah kita bahas di program yang berbeda, yaitu Jejak Langkah. Silahkan jika Anda ingin menyimak, Anda menyimak di program Jejak Langkah tentang persepsi penciptaan manusia yang digambarkan di situ 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, 120 hari barulah ditiupkan ruh melalui malaikat. Itu sudah kita bahas detailnya di program Jejak Langkah episode 47 dan 48. Hari ini saya ingin fokus kepada malaikat yang meniupkan ruh meskipun itu diutus oleh Allah. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa membaca misalnya dalam surat As-Sajdah ayat 9. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia, Allah, menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya diri manusia itu sebagian rohnya,
dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, jadi kita melihat perbedaan yang sangat mendasar. Hadis mengatakan bahwa malaikat meniupkan ruh, tetapi Al-Quran mengatakan Allah lah yang meniupkan ruh itu. Maka kita tentu memilih informasi dari dalam Al-Quran bahwa yang punya otoritas untuk memasukkan atau meniupkan ruh kepada cikal bakal manusia itu adalah Allah. Maka muncullah pertanyaan di dalam forum kita. Loh, bukankah ketika malaikat itu mencabut nyawa seseorang, itu adalah mencabut ruhnya? Maka ketika malaikat itu digambarkan bisa mencabut ruh, kenapa kok dikatakan keliru atau tidak benar ketika hadis itu mengatakan bahwa malaikat itu diutus meniupkan ruh? Nah, mari kita klarifikasi. Apakah benar Al-Quran pernah mengatakan malaikat itu mencabut ruh atau arwah seseorang? Kita harus melihat dan membaca sendiri firman-firman Allah terkait dengan proses kematian. Pencabutan nyawa itu sesungguhnya yang dicabut adalah apa? Sahabat sekalian, sebelum kita masuk untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan proses kematian itu yang dicabut apanya, saya ingin menjelaskan, melandasi terlebih dahulu tentang eksistensi atau lapisan-lapisan diri seorang manusia. Kita sudah pernah membahas di episode-episode yang lalu, tetapi saya ambilkan kesimpulannya secara ringkas. Bahwa diri manusia terdiri dari 3 lapisan eksistensi. Yang paling kasar disebut sebagai badan kasar atau dalam bahasa Arab disebut sebagai jasad. Yang kedua adalah badan halus yang merupakan fungsi ya, yang menjadi eksistensi atau substansi paling dasar dari seorang manusia, yaitu jiwa. Jiwa oleh Al-Quran diistilahkan dengan diksi nafs atau jamaknya anfus. Jiwa. Yang ketiga adalah roh. Roh itulah yang menjadikan badan, ya, badan kasar dan jiwa, badan halus, yang kedua-duanya mati, menjadi hidup dikarenakan ditiupi atau dimasuki oleh roh itu. Potensi kehidupan dari sifat Allah yang maha hidup. Sahabat sekalian, untuk menyederhanakan seringkali saya analogikan dengan komputer misalnya atau robot boleh. Sebuah komputer itu terdiri dari 3 lapis juga. Lapisan yang paling kasar ya adalah hardware-nya, perangkat keras. Yang itu benda mati, tidak berfungsi ketika dia berdiri sendiri. Yang kedua, yang menjadi fungsi dari hardware itu adalah software. Nah, software itu bisa diinstal ke dalam hardware itu. Itu setara dengan jiwa. Kalau hardware itu setara dengan badan. Software setara dengan jiwa. Tetapi hardware dan sudah ada softwarenya itu tidak hidup kecuali dia sudah dicolokkan ke pusat atau sumber listrik. Nah, listrik itu ibaratnya adalah ruh. Nah, jadi ada 3 lapis nih, badan kasar atau hardware, badan halus atau fungsi yang disebut sebagai software atau pada manusia adalah jiwa, dan kemudian yang menghidupkan itu. Kalau di komputer listrik, maka pada manusia adalah ruh. Oke, berdasar kesimpulan dan kajian ini, kemudian kita melanjutkan pembahasan pada kematian. Apakah sesungguhnya kematian pada manusia itu? Mati itu ternyata kalau kita pelajari lebih jauh dan kita sudah pernah mengkaji ini, kematian sesungguhnya adalah rusaknya badan kasar. Tetapi jiwanya itu tidak rusak, fungsinya tidak rusak, masih hidup dikarenakan dia berada dalam pengaruh roh yang menghidupi badan halus yang namanya jiwa itu. Nah, Al-Quran banyak bercerita tentang ini, bahwa kematian sesungguhnya adalah rusaknya badan kasar. Misalnya yang Allah firmankan di dalam surat Saba ayat 7. Wa qala alladzina kafaru hal nadullukum ala rajuli yunabbiukum idza muziktum kulla mumazzakin innakum lafi khalqin jadid. Dan orang-orang kafir berkata, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu
bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Ayat ini memberikan gambaran bahwa kematian adalah hancurnya badan. Ini diulang-ulang dalam banyak ayat. Misalnya di ayat yang berbeda, surat Al-Isra ayat 49. Wa qalu a idza kunna idzama wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Poin pentingnya adalah bahwa kematian itu adalah rusaknya badan, hancur. Dikubur di dalam tanah atau mungkin dibakar atau apapun yang terjadi, pokoknya badan kasarnya mengalami kerusakan, maka seorang manusia bakal mengalami kematian. Nah, bagaimana kemudian informasi di Al-Quran terkait dengan setelah kematian itu? Ternyata Al-Quran mengatakan, jangan kau kira orang yang mati, yang badannya sudah rusak, sudah hancur itu, dia mati. Jangan kau kira orang yang mati itu mati. Mereka sesungguhnya tetap hidup di sebuah alam yang berbeda. Badan kasarnya rusak, tetapi badan halusnya, jiwanya itu tetap hidup dalam pengaruh ruh. Nah, itu digambarkan dalam sejumlah ayat. Misalnya yang difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Atau di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Poin pentingnya adalah bahwa orang yang mengalami kematian, mengalami kerusakan badannya, tetapi dia masih hidup. Loh kok bisa? Iya, karena dia memiliki badan halus yang disebut sebagai jiwa tadi. Tetapi jiwa itu hidup dikarenakan dalam pengaruh roh. Maka sesungguhnya kematian itu cuma rusaknya satu bagian dari 3 bagian eksistensi seorang manusia. Badan kasar, badan halus, dan roh yang menghidupi. Cuma rusak satu bagian saja, yaitu badan kasarnya. Dia tetap hidup di alam jiwa yang kita tidak menyadarinya. Oke ya, sahabat sekalian, menarik poin ini. Kita lanjutkan lagi dengan informasi berikutnya di dalam Al-Quran terkait dengan ketika seseorang mengalami kematian, kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Sesungguhnya yang dicabut itu apa? Apakah rohnya ataukah jiwanya? Secara sepintas kita sudah mendapatkan gambaran bahwa yang rusak cuma badannya. Maka yang dicabut itu mestinya adalah jiwanya yang berada di dalam pengaruh roh sehingga jiwa itu tetap hidup. Maka seharusnya kita akan membaca di dalam firman Allah itu, malaikat bukan mencabut roh, melainkan mencabut jiwanya. Atau kalau orang baik, mengundang jiwanya, mempersilahkan jiwanya untuk keluar dari badannya. Nah, berbeda-beda kasusnya pada orang-orang yang jahat, yang banyak dosa, dan orang-orang yang banyak pahala. Oke, kita baca sejumlah ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 50, menceritakan bagaimana prosesnya ketika malaikat maut mencabut nyawa orang-orang yang berdosa. Digambarkan dipukul badannya, wajahnya, punggungnya, ya, sehingga terjadi kerusakan terhadap badannya itu dan kemudian lepaslah nyawanya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 50. Walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harik. Seandainya kamu bisa melihat ketika para malaikat mematikan orang-orang yang kafir,
seraya memukul muka dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa yang membakar. Itu adalah prosesnya lepasnya nyawa dari seorang yang berdosa. Dia akan mengalami ketersiksaan di akhir hayatnya. Digambarkan malaikat memukulinya, dan kemudian secara fakta medisnya kita akan mendapatkan kerusakan, ya, mendapati kerusakan pada organ-organ tubuhnya sehingga terlepaslah nyawanya itu. Dan kemudian menjadi menarik ketika dikaitkan dengan ayat yang berbeda lagi. Sesungguhnya yang keluar dari badan itu apa? Allah bercerita atau berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ayat ini memberikan kabar dalam sudut pandang yang berbeda terkait dengan orang yang meninggal atau dimatikan oleh malaikat dalam keadaan berdosa. Dia tersiksa. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan di situ kemudian muncul kalimat akhriju anfusakum. Keluarkan anfusakum, jiwamu, nyawamu. Nah, ini menarik karena terkait dengan pertanyaan tadi. Apakah yang dicabut oleh malaikat pada saat kematian seseorang itu jiwanya ataukah rohnya? Nah, ternyata kalimat yang digunakan di sini bukan akhriju arwahakum misalnya, keluarkan rohmu atau roh kalian. Bukan. Istilah diksi yang digunakan adalah akhriju anfusakum. Anfus adalah bentuk jamak dari nafs. Nafs itu adalah jiwa, sedangkan roh istilahnya ya roh. Jiwa, nafs itu jamaknya adalah anfus, sedangkan roh jamaknya adalah arwah. Tetapi kita tidak pernah menemukan di dalam Al-Quran istilah arwah, roh-roh ya secara jamak. Roh itu disebut secara tunggal saja oleh Al-Quran. Roh, sehingga itu menggambarkan sebetulnya seluruh roh ini yang menghidupi manusia atau makhluk hidup ini tunggal saja, tidak jamak. Itu sudah kita bahas di episode yang lain. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan di sini, ternyata saat mengalami kematian, itu yang dikeluarkan bukan rohnya. Yang disebut adalah anfusakum, jiwamu. Nah, jiwa inilah badan halus, tetapi dia berada dalam naungan roh yang menghidupinya. Nah, dalam bahasa Indonesia kemudian kita menyebutnya nyawa. Keluarkan nyawamu, bukan keluarkan rohmu. Rohnya dengan sendirinya masih menghidupi jiwa, yang kemudian jiwa dan roh itu disebut sebagai nyawa. Maka sahabat sekalian, ayat ini menegaskan bahwa saat kematian sesungguhnya yang dicabut oleh malaikat itu adalah jiwanya. Dan kemudian kita sudah mendapatkan informasinya tadi, jiwa yang hidup itu kemudian masuk ke alam barzah, ke alam jiwa. Jangan kau kira mereka mati, mereka masih memiliki badan, tapi badan halus dan tetap hidup di sana, cuma kalian tidak menyadarinya. Nah, ini konsisten dengan berbagai ayat di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya ketika seseorang mati itu memang yang dipermasalahkan, diinformasikan bukan dicabutnya roh, melainkan dicabutnya jiwa. Termasuk ketika Allah memberitakan di dalam surat Az-Zumar ayat 42 terkait dengan orang yang mati, ya diwafatkan itu, yang diinformasikan bukan rohnya, melainkan jiwanya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Allahu yatawaffal anfusahina mautiha. Allah memegang jiwa orang-orang pada saat kematiannya. Jadi menggunakan istilah anfus bukan arwah atau ruh. Yang diberitakan oleh Allah pada setiap terjadinya peristiwa kematian itu bukan tercabutnya ruh, melainkan jiwa. Jiwa yang masih hidup dalam pengaruh ruh, ya. Allahu yatawaffal anfusahina mautiha. Anfus, jiwa-jiwa itulah yang ditahan oleh Allah pada saat matinya seseorang. Tetapi juga pada orang yang tidur, itu ditahan juga, dipegang juga jiwanya oleh Allah, tapi kemudian dikembalikan fungsi jiwa itu saat dia terbangun. Tetapi pada orang yang mati ditahan oleh Allah, nanti baru dikembalikan ketika dia dibangkitkan. Jadi yang keluar saat mati dan nanti dimasukkan lagi pada saat kebangkitan, itu adalah jiwa, badan halus yang dihidupi oleh ruh. Termasuk ketika Allah menggambarkan pada orang-orang yang saleh masuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang berhak untuk masuk surga, Allah juga menggambarkan terkait bukan dengan ruhnya, melainkan dengan jiwanya. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Kalimatnya sangat jelas, ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Nafsu, jiwa mutmainnah yang tenang, yang tentram, yang damai, yang sudah selesai dengan masalah keduniawiannya. Dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya dan masuklah ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh, masuklah ke dalam surganya. Jadi sahabat sekalian, sekarang sudah menjadi jelas, menjadi terang, ya, gamblang bahwa saat terjadinya kematian yang dicabut oleh malaikat maut itu bukan roh, bukan arwah, nggak ada. Al-Quran tidak pernah bercerita itu. Yang dicabut oleh para malaikat, ya, malaikat maut itu adalah jiwa, badan halus yang dihidupi oleh roh yang kemudian kita sebut sebagai nyawa. Sedangkan roh itu adalah otoritas ketuhanan, Allah sendiri yang meniupkannya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah yang meniupkan ruh itu kepada cikal bakal manusia yang sedang diciptakan di dalam rahim. Maka terkait dengan pertanyaan, ya, sudah dijawab, sudah kita klarifikasi. Dikarenakan ruh itu adalah otoritas Allah, maka tidak benar bahwa malaikat itulah yang kemudian bisa meniupkan ruh kepadanya. Yang diurusi malaikat adalah lebih rendah dari level ruh itu, karena di ayat yang berbeda Allah mengatakan sesungguhnya ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang roh, maka katakanlah roh itu urusan Tuhanku dan tidaklah diberi pengetahuan kecuali cuma sedikit. Oke, sahabat sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan clear, ya, gamblang, dan kita mendapatkan hikmah dari bimbingan kitab suci kita yang luar biasa ini, Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.